Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kris Media yang dirahmati Allah, semoga di hari-hari Ramadan kita pada tahun ini semoga berjalan dengan lancar, selalu disertai dengan keberkahan, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala selalu. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang season keempat, yaitu syurutus sihhatus shaum, yaitu syarat-syarat sahnya atau sehatnya puasa. Adapun syarat-syarat daripada puasa, syarat syurutus sihhatus shaum itu ada 4. Yang pertama yaitu al-Islam, harus dalam keadaan Islam. Fa yushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, maka diwajibkan, syarat pertama yaitu ketika seseorang hendak berpuasa harus dari semuanya, dari beliau niat sampai imsak, sampai dia berbuka puasa, disyaratkan harus dalam keadaan Islam. Falau wartadda lahdatan wahidatan batala shaumuh, kalau andaikan saja, naudzubillah min dzalik, di pertengahan siang seseorang yang berpuasa itu murtad atau keluar daripada agama Islam, maka batallah puasa seseorang tersebut. Adapun syarat yang kedua, syurutus sihah atsani wa hiya al-aql, yaitu dalam keadaan akal atau berakal, ya, dalam keadaan berakal. Sama, ini pun syarat dari awal niat sampai dia berbuka harus dalam keadaan berakal, ya. Falau junna walau lahdatan wahidatan batala shaumuh, andai kata di pertengahan puasa dia ini gila, maka langsung ketika itu juga puasanya batal, ya, seperti itu. Kemudian ada syarat yang ketiga yaitu an-naqa'u minal haid wan nifas, suci atau bersih daripada haid dan juga nifas. Nah, maka sama juga ketika ada seseorang perempuan yang hendak berpuasa, maka disyaratkan jami'un nahar, semua dari awal, dari dia niat dari subuh sampai maghrib harus dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Walau hadat fi akhiri lahdhatin minan nahari batala shaumuh, kalau andaikan saja meskipun itu di akhir, bentar lagi mau maghrib, mungkin 1 jam atau setengah jam lagi mau maghrib, tahu-tahu datang bulan ini perempuan, maka secara otomatis puasa dia pun batal hukumnya. Kemudian ada syalah yang di sini yang diharamkan, ya ini fala yasihu minal haid wan nufasa, puasa mereka enggak sah. Bal yahrumu alaihim al-imsak biniyati, bahkan diharamkan bagi seseorang perempuan yang haid ataupun nifas al-imsak, ngeker, biniyati ay biniyatis shaum, kalau dia ini masih bersikukuh, ya, dalam keadaan haid ataupun nifas kok masih saja ingin berpuasa, maka hukumnya haram. Kapan haram? Ketika dia diniatkan untuk ibadah puasa, sedangkan dia ini dalam keadaan haid ataupun nifas. Berarti kalau dia hanya sekedar imsak atau menahan diri tapi bukan untuk bertujuan berpuasa, apakah boleh? Maka boleh-boleh saja. Seumpamanya melihat sekeluarga lagi pas puasa semua, orang-orang pada puasa semua, kemudian dia ingin berpuasa tapi bukan diniati untuk ibadah puasa, mungkin diniati diet, mungkin, ya, mungkin diniati diet dan sebagainya, tidak ada orang jualan dan atau diniati apalah, ya, bukan diniati ibadah puasa, maka di situ masih boleh. Yang haram di sini kalau dia masih memaksakan untuk ngeker atau al-imsak ataupun menahan diri dengan niat untuk berpuasa, maka di situ hukumnya haram. Kenapa? Litalabbusi bil ibadati fasidah, karena dia seolah-olah itu mencampur adukkan, talabus, ibadah yang enggak sah, ibadah yang rusak. Karena di antara syarat sahnya puasa kan harus an-nago anil haid wan nifas, harus suci, sedangkan dia ini dalam keadaan
nifas atau haid, maka enggak sah. Kemudian ada syarat yang keempat, yang terakhir, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lisawm. Seseorang yang berpuasa harus mengetahui, harus paham bahwasannya waktu ketika dia atau hari ketika dia berpuasa itu sah untuk digunakan berpuasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu dia harus tahu ketika dia ini puasa ini sah di hari yang sah, bukan di hari yang dilarang. Contohnya ya, ketika Idul Fitri dia puasa, maka di sini tidak sah, ya, karena jelas Idul Fitri di situ diharamkan untuk berpuasa, baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian pertengahan daripada nisfu Sya'ban akhir, kalau memang sebelumnya tidak ada gate atau puasa yang berkelanjutan, ya. Kalau semuanya puasanya berkelanjutan maka enggak apa-apa, ya, ataupun puasa qadha maka itu enggak apa-apa. Maka empat syarat inilah yang dinamakan syurutus sihhatis shaum. Kalau memang empat syarat ini sudah terpenuhi, maka dikatakanlah puasa orang tersebut sah atau sehat. Kalau satu saja kurang, maka tidak bisa dikatakan sah atau enggak sah puasanya atau enggak sehat puasanya. Maka empat syarat ini harus terpenuhi. Mungkin ini saja pembelajaran kita pada sesi keempat hari ini. Insya Allah ke depan kita akan membahas tentang syurutu wujubis shaum. Ada beberapa syarat-syarat wajib puasa, dan juga ada arkanus shaum, ada juga rukun-rukun daripada puasa, dan juga nanti mungkin ada sunanus shaum, ada sunnah-sunnahnya puasa. Sementara kita cukupkan karena kita nggak usah lama-lama, cukup 7 menit atau beberapa menit saja. Semoga selalu bermanfaat ilmunya. Hadanallahu wa iyyakum, jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.